Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Damiti. Saya mahasiswa aktif semester 4 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah asesmen pembelajaran yang diampu oleh Ibu Vika Muniati Arifin SPD MPD. Nah, di sini saya mengambil RPP di kelas 4 semester 2, yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama negeriku, pembelajaran 1 dah. Dan materi pokoknya itu saya mengambil hanya IPA saja. Untuk alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit. Nah, di sini ada kompetensi inti, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator. Nah, di sini kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Kemudian yang kedua, 4.3 yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, untuk indikator yaitu yang 3.3.1 yaitu memahami pengertian gaya. Yang kedua, 3.3.2 yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Dan 4.3.1 yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu membaca informasi tentang pengertian gaya. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu membedakan macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Kemudian yang ketiga, setelah membedakan, siswa mampu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, karakter siswa yang diharapkan, yang pertama itu religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, dan yang keempat kerjasama. Dan untuk materi pembelajaran IPA ini itu membahas yang pertama itu tentang pengertian gaya, dan yang kedua yaitu macam-macam gaya. Nah, untuk metode pembelajaran ini menggunakan model kooperatif tipe to start to try. Kemudian metode yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, adapun sumber dan media pembelajaran yaitu dari buku pedoman guru tema indahnya keberagaman di negeriku kelas 4. Kemudian yang kedua, buku siswa. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran di sini sudah dijelaskan. Ada kegiatan untuk pendahuluan, itu alokasi waktunya itu sekitar 10 menit. Kemudian inti itu 50 menit, dan penutup yaitu 10 menit. Nah, untuk langkah-langkahnya ini teman-teman bisa baca. Nah, ini untuk pendahuluan, ini ada kegiatan inti. Kemudian terakhir itu ada kegiatan penutup. Nah, kemudian kita masuk kepada penilaian proses dan hasil belajar. Nah, di sini yang pertama itu ada penilaian sikap atau biasa disebut dengan afektif. Nah, di sini kita bisa menggunakan lembar ini yang dapat digunakan guru untuk memberikan penilaian. Nah, penilaian di sini itu ada perubahan tingkah laku, yaitu kerjasama dan disiplin. Nah, di sini ada keterangannya. BT itu artinya belum terlihat, kemudian MT mulai terlihat, MB mulai berkembang, SM sudah membudaya. Nah, kita bisa memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai, pada kolom kerjasama dan juga disiplin. Jadi aspek yang dinilai itu untuk sikap yaitu kerjasama dan juga disiplin. Kemudian untuk penilaian pengetahuan atau kognitif. Nah, di sini tekniknya itu tes tertulis, kemudian instrumen yaitu soal objektif dan esai. Kemudian kisi-kisi instrumen. Nah, kita mulai dari soal objektif dulu. Nah, di sini ada soal yang pertama ini dalam IPA, tarikan dan dorongan disebut, jadi jawabannya adalah D, jawabannya adalah gaya. Nah, untuk ini nomor 1 sampai nomor 5 itu ranah kognitifnya itu C1. Kemudian yang kedua, gaya disebut juga dengan, jawabannya adalah B, tarikan dan dorongan. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan di rumah yang
yang melakukan tarikan dan dorongan adalah jawabannya D, membuka dan menutup pintu. Nah, kemudian kita langsung saja ke ranah kognitif C2, yaitu nomor 6. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, kertas yang diremas lebih dahulu mencapai tanah daripada kertas yang berbentuk lembaran. Hal ini berarti cepat lambatnya benda jatuh ke bumi dipengaruhi oleh, nah jawabannya adalah A, berat benda. Nah, di sini nomor 7 yaitu bola menggelinding lama-lama akan berhenti karena adanya gaya. Jawabannya adalah gaya gesek. Nah, ini merupakan contoh soal objektif yang telah saya buat. Nah, kemudian ini untuk rubrik penilaian pengetahuan soal objektif pada evaluasi. Nah, nomor soalnya itu ada 1 sampai dengan 10, kemudian skor 1 itu keterangannya untuk siswa yang menjawab benar. Kemudian untuk skornya 0 itu untuk siswa yang menjawab salah. Jadi skor maksimal adalah 10. Ya, jadi ini adalah bentuk penilaiannya itu total skor. Kemudian skor yang didapat kali 100 bahagi skor maksimal ideal, atau skor yang didapat bahagi skor maksimal ideal kali 100, seperti itu. Kemudian untuk soal esai, nah di sini saya telah membuat soal esainya untuk yang pertama itu apa yang dimaksud dengan gaya. Nah, untuk kunci jawabannya itu gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. Nah, untuk skornya itu diberi skor 5. Nah, ini ranah kognitifnya C1. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ranah kognitifnya C1. Nah, untuk yang ranah kognitif C2 ini nomor 3 saya telah buat pertanyaannya itu soalnya itu yaitu sebutkan 3 pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, pengaruh gaya terhadap suatu benda adalah sebagai berikut. Gaya menyebabkan benda bergerak, gaya menyebabkan benda bergerak diam, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat, dan gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, untuk skornya itu yaitu 10. Begitupun dengan nomor 4. Ranah kognitifnya C2. Nah, untuk yang C3 yaitu nomor 5, apa yang terjadi? Soalnya yaitu apa yang terjadi bila bola menggelinding kemudian ditendang. Nah, jawabannya adalah bola yang sedang menggelinding akan berubah arah jika ditendang. Nah, untuk skornya 5. Nah, ini bentuk penilaiannya. Jadi skor maksimal idealnya itu 40. Jadi bentuk penilaiannya itu total skor. Skor yang didapat bahagi skor maksimal ideal dikalikan 100. Nah, untuk yang terakhir yaitu penilaian keterampilan atau psikomotorik. Nah, teknik penilaian di sini yaitu unjuk kerja. Bentuk penilaiannya yaitu observasi dan pengamatan. Instrumen penilaian yaitu lembar observasi lengkap dengan rubrik penilaian. Nah, ini untuk rubrik penilaiannya. Nah, kriteria yaitu keterampilan komunikasi. Nah, di sini ada SB, B, C, dan K. SB itu artinya sangat baik, jadi sangat baik itu skornya 4. Kemudian B yaitu baik, jadi skornya 3. Kemudian C itu cukup, skornya 3 juga. 2, seharusnya itu 2. Kemudian K yaitu kurang, jadi skornya 1. Jadi untuk siswa untuk penilaian yang skornya 4 yaitu sangat baik, yaitu siswa mampu menyampaikan kegiatan yang dapat dilakukan agar benda berpindah tempat dan merubah bentuk benda dengan bahasa yang sangat jelas dan mudah dipahami. Kemudian untuk baik, untuk skornya 3 itu siswa mampu menyampaikan kegiatan yang dapat dilakukan agar benda berpindah tempat dan merubah bentuk benda dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, untuk skor 3 atau cukup itu untuk skor 2 atau cukup itu siswa mampu menyampaikan kegiatan yang dapat dilakukan agar benda berpindah tempat dan merubah bentuk benda dengan bahasa yang sangat cukup jelas dan mudah dipahami. Kemudian untuk skor 1 yaitu kurang, siswa menyampaikan kegiatan yang dapat dilakukan agar benda berpindah tempat dan merubah bentuk benda dengan bahasa yang kurang jelas dan sulit dipahami. Nah, ini untuk keterangannya tadi saya sudah jelaskan.
Nah, ini penilaian skor maksimal ideal itu 8. Jadi, untuk penilaiannya itu total skor, kemudian skor yang didapat bahagi skor maksimal ideal dikalikan 100. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.